Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa, apa kabar hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pak Guru pada materi pelajaran hari ini untuk pertemuan bahasa Indonesia di hari Selasa tanggal 14 September 2021. Untuk kali ini kita melanjutkan pembelajaran. Kalau tadi pada jam pertama kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang untuk bahasa Indonesia pada materi memaparkan informasi penting tentang sejarah melalui peta pikiran. Jadi di sini kita akan belajar secara literasi, ya, memahami satu bahasan sejarah. Nah, bagaimana cara kita memahami, cara memaparkan kembali satu hasil bacaan kita setelah membaca dari buku sejarah misalnya atau bacaan-bacaan yang lain. Nah, untuk kali ini kita masuk pada materi bahasa Indonesia dengan harapan nanti setelah pelajaran ini selesai kalian dapat menyebutkan, mendemonstrasikan atau melakukan pembahasan tentang peta pikiran, ya, atau dalam bahasa tulisan Pak Guru dapat menggunakan peta pikiran di dalam memahami bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapannya. Nah, yuk kita memasuki pada materi pelajaran kita. Nah, ini materinya untuk kalian kuasai nanti. Nah, ini memaparkan informasi penting tentang sejarah melalui peta pikiran. Ini yang namanya peta pikiran. Ya, kita kenalkan dulu peta pikiran. Dalam peta pikiran ini yang akan kita bahas adalah tentang ini, di dalamnya ini, yang ada di kotak dalam ini. Ya, ini. Peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peta pikiran ini berbicara tentang banyak hal, dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa? Ini yang pertama. Apa? Yang kedua, mengapa? Yang ketiga, di mana? Bagaimana? Kapan? Siapa? Nah, ini semua yang muncul di dalam peta pikiran. Nah, dalam peta pikiran ini, kalau nanti dibuat secara kegiatan di kelas, maka dalam peta pikiran ini muncul tulisan di bagian depan, di kertas gini ya, di bagian ini ada kertas tulisannya siapa. Begitu dibuka, nah muncullah tulisan yang bermacam-macam itu jawabannya ya. Kalau sini dari kata apa ya, dari kata apa di sini, maka yang muncul adalah pertanyaan. Nih ya. Pertanyaannya adalah apa Sumpah Pemuda itu? Nah, itu ya. Apa Sumpah Pemuda itu? Nah, muncul jawabannya, Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
Kemudian misalnya mengapa? Mengapa? Kita menggunakan mengapa. Apa yang muncul? Nah, itu dari bacaan itu. Mengapa dilakukan Sumpah Pemuda misalnya? Nah, tuh. Terus kata di mana? Apa yang dimunculkan pertanyaannya? Dari yang nanti jawabannya ada di bacaan kita itu. Tuh. Kemudian bagaimana? Itu awal pertanyaan bagaimana? Bagaimana Sumpah Pemuda? Nah, terus kapan? Kapan Sumpah Pemuda? Gitu ya. Selanjutnya, nah ini siapa? Nah, nanti kalau siapa itu sudah pelajaran yang lalu ya, tentang menanyakan tentang orang dan sebagainya. Kalau kapan bertanya tentang waktu. Kalau bagaimana tentang satu urutan-urutan. Kalau di mana berbicara tentang tempat. Mengapa itu menanyakan tentang kejadiannya. Jawabannya karena itu nanti ya. Terus kalau apa itu merupakan rangkaian dari penjelas yang disampaikan. Nah, untuk membuat satu pertanyaan ini tentu kita harus memahami paragrafnya. Ya, setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama. Ya, tuh. Nah, mari kita lihat pelajaran di bawahnya. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, ini cara membuat peta pikiran. Ya. Cara membuat peta pikiran, satu, membaca dan mendengar secara keseluruhan. Kemudian catat hal-hal yang penting, menentukan ide pokoknya, menentukan kata kunci dari ide pokok, kemudian menulis kata kunci pada peta pikiran. Itu, kata kuncinya itu awalnya. Jadi yang sebagai kata kuncinya di sini apa tadi? Ya, kata kuncinya adalah yang tengah. Peristiwa Sumpah Pemuda itu kata kuncinya. Atau ide pokoknya, kata kunci utamanya di situ tentang yang bicarakan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Mari kita baca peristiwa Sumpah Pemuda. Nih, peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terjadi tahun sekian dan sebagainya ya. Ini hasil Kongres Pemuda dikenal sebagai Sumpah Pemuda, isinya nih, kami putra dan putri Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia. Nih, kami putra dan putri Indonesia. Nih, apa maksud dari ini? Sudah dikatakan tadi bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar semangat kebangkitan. Ya, mau bangkit semangat pemuda untuk menjadikan atau berdirinya negara Indonesia. Ini sebelum merdeka terjadinya. Karena kalau ditanyakan kapan terjadinya tanggal 27 sampai 28 Oktober pada Kongres Pemuda II itu ya. Tuh, jadi itulah rumusan dibuat oleh sekretaris panitia, rumusannya yakni Muhammad Yamin. Kemudian dibaca oleh ketuanya Sugondo Joyo Puspito gitu. Nah, kemudian saat itu juga pada Kongres Pemuda II itu kalau kita baca sejarah ini diperdengarkan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman, lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya. Baik para siswa, kita sudahi pelajaran hari ini. Harapan Pak Guru tadi kalian dapat membuat satu peta pikiran, satu pertanyaan-pertanyaan dari sebuah narasi. Demikian, dan selanjutnya tugas-tugas yang diberikan adalah bukan untuk memperberat, tetapi untuk menambah wawasan pengetahuan kita dalam setiap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.